Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai bersama-sama aktivitas kegiatan minggu tematik kita dengan bersekutu terlebih dahulu berdoa. Silakan anak-anak bisa mengaktifkan videonya. Yuk silakan siswa yang lain, baru 27 siswa yang tergabung. Silakan siswa yang lain bisa mengaktifkan kamera. Oke, Mister akan segera mulai. Saya akan share screen ya. Kita nyanyikan satu pujian dari hati kita masing-masing. Dan saya berharap kalian bisa sungguh-sungguh dalam menyanyikan pujian ini. Oke, sebentar saya akan share screen terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih buat hari yang baru, terima kasih buat istirahat semalam. Kami bisa tidur nyenyak, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan memelihara kehidupan kami sampai dengan hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memasuki hari yang baru dalam proses pembelajaran minggu tematik di hari yang ketiga ini. Dan kami akan mendasari segala sesuatunya dengan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, bantu kami, mampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi anak-anak, yuk siapkan Alkitabnya terlebih dahulu yuk. Ya, semua tolong siapkan Alkitabnya ya. Oke, anak-anak, pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Hidup Bergaul dengan Tuhan. Hidup yang bergaul dengan Tuhan. Ya. Kalian pasti paham ya dengan apa arti kata bergaul ya. Mengerti kan bergaul itu apa ya? Sebuah hubungan, sebuah relasi, sebuah entah kita bisa katakan komunitas atau perkumpulan atau ya paling mudahnya, paling simpelnya adalah sebuah pertemanan kan seperti itu ya. Nah, tetapi ini lebih mengarah kepada Sang Pencipta, ya kan, Sang Pencipta. Ya, jadi saya pilih satu judul ini. Kita melihat kondisi dunia sekarang ini, ya. Kita melihat dunia sekarang ini yang kita boleh katakan dunia ini udah tua ya, usianya udah uzur gitu kan. Dan firman Tuhan sering didengungkan di mana-mana bahwasanya kedatangan Tuhan yang kali yang kedua sudah dekat. Ya kan? Sudah dekat, sudah waktunya Tuhan itu sudah sangat dekat dengan kita. Oke, maka dari itu kita dituntun, dibimbing supaya kita memiliki ya pertemanan dengan Tuhan, ya pergaulan dengan Tuhan yang sangat karib. Oke, kita akan landasi terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan hari ini dari sebuah kisah seorang nabi, ya. Kisah seorang nabi, Mr. Andi ambil yaitu Nabi Nuh.
Silakan dibuka Alkitabnya pada Kejadian pasal 6. Kejadian pasal yang ke-6. Kita akan baca mulai ayat 22 sampai dengan ayat 9 sampai dengan 22. Ya. 9 sampai dengan 22. Ya, silakan bisa memberikan reaction untuk siswa yang sudah mendapatkan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Yuk, yang lain silakan. Yang belum, silakan dibuka Kejadian 6, Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan 22. Oke, saya sudah ketik di kolom chat, ada beberapa siswa yang saya mintain tolong untuk membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Ada Brina, Valeri Brina, ada Hana dan Michelle. Brina akan membaca mulai dari ayat yang ke-9 sampai dengan 14. Hana akan membaca ayat 15 sampai dengan 19 dan Michelle akan membaca ayat yang ke-20 sampai dengan 22. Mohon reaksinya. Jika sudah mendengar suara Mr. Andi, tiga siswa yang ada di kelas ini, Brina, Hana, dan Michelle. Sudah ya, Brina, oke? Oke, silakan Brina mulai membacanya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup semua makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Next. Beginilah engkau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikan batra itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Next. 19, bukannya masih Hana ya? Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan,
kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Oke, terima kasih Hana, Michelle, dan Brina yang sudah membantu Miss Rani membacakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, ya. Kita mengambil dari sebuah kisah atau riwayat Nabi Nuh ya. Di sana dikatakan Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang pada zamannya pada waktu itu. Dan Nuh itu hidup bergaul karib, saya katakan bergaul dekat, bergaul intim, ya kan, dengan Tuhan, dengan Allah. Dan di mana pada saat itu anak-anak kita bisa melihat semua melakukan perbuatan-perbuatan dosa kecuali Nuh, ya kan, kecuali Nuh. Oke. Di sini Alkitab berkata bahwa Nuh mempunyai hal yang istimewa, betul ya? Yaitu dia orang yang bergaul dengan Allah. Apa yang dimaksud dengan bergaul? Nah, apa yang dimaksud dengan bergaul? Bergaul, apa arti bergaul? Alkitab mengatakan ada dua orang yang hidup bergaul dengan Allah. Yang satunya adalah Nuh dan yang satunya lagi kakek buyutnya, yaitu Henok. Jadi mulai dari keturunan ya, dari buyutnya Nuh ini memang orang orang yang bergaul karib dengan Tuhan ya. Orang yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Tuhan. Oke? Ya. Nah, kita lihat dari Henok ya. Di Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24 di sana dikatakan seperti ini anak-anak. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sampai diangkat sama Tuhan. Karena apa? Karena dia memiliki kedekatan, memiliki hubungan yang baik sama Tuhan. Ya, sehingga dia menjaga hidupnya kudus sampai Tuhan dapati dan dia diangkat. Ya. Jadi pada pagi hari ini kita belajar bersama anak-anak ya. Kita belajar bersama-sama, kita melihat nih sekarang kondisi dunia sekarang, kondisi keadaan sekarang ya. Kalau Mr. Andi boleh katakan, Tuhan itu sedang menegur kita semuanya. Dunia seluruhnya kena pandemi COVID-19. Betul ya? Jadi saya skip dulu. Jadi gini, Tuhan itu kalau mau melakukan segala sesuatu, contohnya Tuhan akan memberikan konsekuensi, pasti Tuhan memberikan yang namanya sebuah peringatan. Betul ya? Tuhan pasti memberikan sebuah peringatan. Kalau kita tilik lagi tentang cerita Nabi Nuh ini, ya, kita tilik lagi ke cerita Nabi Nuh, ya, di Kejadian 6 ayat 1 sampai 8, ya. Di sana tentang kejahatan manusia. Ya kan? Di sana ada yang namanya peringatan yang Tuhan berikan sebelum Tuhan memutuskan. Ya. Sama halnya sekarang kita mengalami pandemi COVID-19. Kita melihat dari segi rohani lah ya. Kita lihat dari segi positifnya. Ya kan? Kita tidak tahu entah itu pandemi itu sengaja dibuat oleh orang atau oknum-oknum tertentu. Tapi kita melihat dari segi positifnya yaitu dari kebenaran firman Tuhan. Ya, dari cerita Nabi Nuh. Ya kan? Sekarang kita melihat kondisi keadaan dunia sekarang ini yang ya boleh dikatakan semua sulit. Semua mengalami yang namanya kesulitan dengan adanya pandemi. Ya kan? Tapi saya boleh katakan bahwasanya pandemi ini adalah sebuah teguran. Ya kan? Sebuah teguran, sebuah peringatan, sebuah supaya menginsafkan kita. Karena apa? Banyak sekali di zaman sekarang yang namanya kejahatan, ya kan? Yang namanya
hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang dilakukan oleh manusia. Kalau boleh saya katakan ini adalah sebuah tulah, pandemi ini adalah sebuah tulah yang Tuhan berikan kepada manusia. Supaya apa? Supaya kita kembali lagi kepada jalurnya. Supaya kita memiliki hubungan kembali kepada Tuhan. Kita lihat sekarang, pandemi COVID, orang tidak boleh kemana-mana, orang tidak boleh bepergian. Tuhan arahkan supaya apa? Supaya kita mengambil sebuah persekutuan di rumah. Supaya aktivitas kita aktivitas yang bersekutu dengan Tuhan. Kegiatan-kegiatan kita, kegiatan dari rumah yang bisa kita lakukan dari rumah, itu arahnya ke arah persekutuan dengan Tuhan. Membangun kembali hubungan yang karib dengan Tuhan. Ya kan? Kalau kita melihat kembali lagi daripada kisah Nabi Nuh, mungkin kalau kita bertanya ya, mungkin kita bisa bertanya, mungkin atau Nabi Nuh kita bertanya, kenapa Allah melakukan hal semacam itu? Sampai Allah mendatangkan tulah, Allah marah, ya kan? Kenapa sih gitu kan? Allah ingin menghapus semua manusia kan, kalau ya kan ibaratnya itu ya apa namanya? Kiamat lah pada zaman itu ya. Ya kan? Jadi pada intinya jika Allah melakukan sesuatu pasti ada sebuah alasan. Ya kan? Dan Allah biasanya selalu memberikan peringatan. Dan Allah pasti memberi kesempatan. Ya, bukan hanya peringatan tetapi memberi kesempatan terlebih dahulu untuk ya kan? Untuk memperbaiki diri. Di Kejadian 6 ayat 3 di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, sekarang langka, manusia umurnya 120 tahun ini langka banget. Ya. Nah kita melihat daripada, kembali lagi kita flashback lagi daripada Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh adalah sosok Nabi yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Memiliki hubungan sangat karib sama Tuhan. Sampai Tuhan seperti itu kita lihat dari ayat firman Tuhan yang tadi kita baca di Kejadian 6. Kejadian 6 kan. Ya. Sampai sebegitunya Tuhan sayang sekali sama Nuh karena apa? Ya Tuhan tahu hanya Nuh pada zaman itu hanya Nabi Nuh dan keluarganya yang memiliki iman ya yang benar dan hidup di dalam sebuah kebenaran. Dia tidak mengikuti dunia di mana penawaran-penawaran dunia pada waktu itu untuk berbuat tidak baik, berbuat jahat itu sangat jelas. Dan Nuh memilih tidak. Ya kan? Pada zaman Nuh itu manusia kecenderungan hatinya hanyalah melakukan sebuah kejahatan. Sehingga Tuhan itu marah sekali. Dan Tuhan akan mendatangkan tulah, hukuman. Ya. Dan hanya Nuh saja yang ingin Tuhan selamatkan. Nuh dengan keluarganya. Maka dari itu Tuhan perintahkan Nuh membuat sebuah bahtera. Itu kejadiannya di atas bukit loh, di gunung loh. Logika berpikirnya, ya kan? Masa di atas gunung ada banjir? Ya kan? Sampai masa sih Tuhan nyuruh buat bahtera buat kapal di atas gunung kan seperti itu. Dan itu Tuhan sangat detail kan memerintahkan Nuh membuat bahtera itu sekian hasta tingginya, lebarnya, ya kan? Supaya sanak keluarganya bisa masuk, supaya ternaknya semuanya bisa masuk. Dan Nuh melakukannya semuanya itu dengan taat. Nuh melakukan semuanya itu dengan setia.
Ya karena memang apa? Nuh memiliki keturunan orang tua, buyut, keluarga yang memang setia. Henokh yang taat. Nurun sampai dengan Nuh, dia taat. Dan dia lakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Dan dia katakan apa? Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya oleh Nuh. Tepat sekali. Nah sekarang Tuhan minta kepada kita anak-anak. Dengan kondisi pandemi seperti ini, kita diminta sama Tuhan. Mari kita kembali. Mari kita bergaul lagi sama Tuhan. Mari kita sama-sama bergaul, miliki hubungan, miliki relationship yang baik dengan Tuhan. Jangan di saat kita meminta sesuatu sama Tuhan baru kita memohon-mohon. Kalau dalam kondisi baik kita tidak memiliki hubungan yang baik sama Tuhan. No. Sekarang kita melihat saja ya dunia ini. Saya katakan, memang dunia ini sudah tua. Sudah waktunya sudah dekat. Tuhan akan datang kali yang kedua. Entah kapan kita tidak ada yang tahu. Tapi dengan keadaan seperti ini, pandemi COVID-19, ini sebuah peringatan untuk kita semuanya tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali. Ya kan, semuanya memperoleh yang namanya sebuah peringatan daripada Tuhan. Untuk kita berbalik. Kembali kepada sebuah kebenaran. Ya, ayo anak-anak, mari kita bersama-sama. Tidak memandang usia. Ya. Mari kita bersama-sama belajar. Kembali berbalik kepada Tuhan. Dan melalui cerita Nabi Nuh ini, kesetiaan, ketaatan, ya, yang kita bisa lihat, kita bisa dengar daripada Nabi Nuh ini. Mari menjadi teladan kehidupan kita. Untuk kita menyongsong kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran ini menolong kami, membantu kami untuk kami memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Dan kami bergaul dengan Tuhan. Sehingga di mana Tuhan nanti datang kedua kali kami sudah siap. Terima kasih untuk pandemi COVID-19. Di mana Tuhan mengingatkan kami untuk kami kembali kepada kebenaran firman-Mu. Dan kami memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Dan ini adalah sebuah teguran untuk bangsa kami, untuk dunia ini, untuk seluruhnya. Di mana banyak di dunia ini sekarang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, berkati aktivitas kami, kegiatan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat melanjutkan aktivitas kita semuanya. Tuhan memberkati. Oke, Miss Devi mau tanya hari ini tahap 1 sudah pada selesai belum? Sudah, Miss. Oke, Sudah, Miss Devi Miss. mau ngecek sedikit ya dari kelas 7A. Miss Devi coba cek ada Clara. Oke, ada Diva. Hai Diva. Diva, Miss. Ya. Sudah, Miss. Maksudnya Miss yang tahap 1 kan ya? Iya, betul. Tahap 1. Sudah kok. Oke, tahap 1 boleh Miss Devi minta sebutkan satu masalah yang kamu catat di sana, Nak? Satu saja. Polusi udara. Oke. Dari 7B Asa? Miss. Asa, tahap 1 sudah selesai? Tinggal Kalau kamu apa namanya?
mematikan sebelum kamu selesai berbicara, Miss Devi hanya dengernya tinggal. Tinggal apa? Tahap 1 kan identifikasi masalah. Kamu sudah buat? Miss Devi nggak dengar jawaban kamu, Asa. Asa, Miss Devi tidak mendengar jawaban kamu, Nak. Miss Devi tidak mendengar. Ada yang mendengar suaranya Asa, Nak? Tidak ada yang mendengar, Nak. Pertanyaannya Miss Devi, siapa di sini yang belum buat tahap 1? Ada yang kesulitan dengan tahap 1? Boleh Miss Devi minta sekali lagi, Asa boleh sebutkan satu identifikasi masalah yang tadi seperti Diva, tapi kan pasti tidak sama ya, salah satu saja. Membuat tanah. Apa, Asa? Asa, Miss Devi tidak mendengarkan. Bisa kamu sebutkan dengan jelas, Nak? Oke, Miss Devi tidak direspon. Asa ada di tempat nggak ya? Asa? Asa? Jadi di tahap yang kedua, itu adalah pengalaman belajar kalian di sekolah. Misalnya yang pertama kalian itu mendapat materi tentang pencemaran lingkungan. Kemarin ya sudah belajar ya. Itu termasuk pengalaman yang di sekolah, ya. Nah, dilanjutkan dengan pengalaman di luar sekolah. Contohnya, kalian mendapatkan informasi tentang pencemaran lingkungan itu dari televisi, dari YouTube, atau dari browser yang lainnya. Bisa ya? Untuk pengalaman belajar. Ada yang mau ditanyakan untuk pengalaman belajar? Bisa sambil kalian ketik langsung. Pengalaman belajarnya, kalau sudah oke, kalian sudah menyelesaikannya, boleh di raise hand. Biar Miss Devi tahu siapa yang sudah selesai, siapa yang belum. Tahap yang ketiga, itu ada penentuan solusi. Di mana penentuan solusi itu terbagi menjadi 3. Permasalahan yang diangkat. Miss Devi akan bahas satu persatu. Permasalahan yang diangkat, kalian lihat di identifikasi masalah kalian. Permasalahan mana yang kalian mau angkat. Kalian boleh memilih. Dari sekian banyak masalah, kalian pilih 1. Ya. Setelah itu, setelah kalian pilih, kemungkinan solusinya apa? Contohnya, misalnya Miss Devi mengambil contoh pencemaran lingkungan terhadap tanah. Karena banyak sekali sampah-sampah yang tidak berguna, yang dibuangnya ke tanah, sehingga mencemari lingkungan. Ya. Nah, jadi solusi yang memungkinkan mungkin Miss Devi bisa membuat daur ulang sampah organik. Yang kedua, mendaur ulang sampah non-organik, misalnya gitu. Itu solusi yang memungkinkan. Lalu yang ketiga, solusi yang digunakan adalah dari solusi yang memungkinkan, kalian pilih 1. Kalian mau proyek kalian ini menjadi apa nantinya? Contoh misalnya Miss Devi mau mengolah atau mendaur ulang sampah anorganik menjadi barang-barang yang lebih berguna lagi. Itu solusi yang digunakan. Ya. Jadi permasalahan yang diangkat, pilih 1 dari identifikasi masalah. Paham? Paham ya? Oke, silakan. Paham ya. Oke, yang paham cuma 1, nggak apa-apa. Oh, ada Michelle sama Nema ngasih jempol Miss Devi. Oke, Miss Devi kasih love. Oke, Temira. Ingat ya, permasalahan diangkat, pilih 1 dari identifikasi masalah kalian.
Jangan sampai permasalahan yang diangkat tidak ada di identifikasi masalah. Untuk pengumpulan tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 itu dikumpulkan di LMS hari ini pukul 11, dari pukul 11 siang ya sampai pukul 8 malam. Ya, kalian cari di LMS kalian bagian e-rapor, pengumuman dan minggu tematik. Ya. Jadi di bagian e-rapor, pengumuman, minggu tematik itu kalian klik, di situ ada tempat untuk kalian mengumpulkan tahap 1, 2, dan 3. Paham ya? Oke ya? Miss, Ya. itu kan LK-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dikumpulin walaupun 4 dan 5-nya belum dikerjain gitu ya, Miss? Yang dikumpulin 1, 2, dan 3 saja. Ya. Ada pertanyaan? Oke, Miss. Oke, ya. Oke, waktu Miss Devi tinggal lagi 1 menit. Setelah itu kalian akan istirahat. Lalu nanti akan ada guru tamu. Nah, guru tamu itu kalian bisa bertanya sebanyak-banyak mungkin tentang produk kalian. Juga tentang Kelly mungkin bisa di-mute. Kelly, oke. Ya. Kalian bisa tanya tentang permasalahan kalian, solusi yang memungkinkan, solusi yang kalian pilih, kalian bisa tanya sama guru tamu yang ini. Oke ya? Jadi Miss Devi harap kalian juga bisa aktif dengan guru tamunya. Paham anak-anak? Paham, Miss. Oke. Oke, silahkan istirahat. Kita akan bertemu pukul 9.30. Jadi narasumber kita pada pagi yang indah ini itu adalah seorang peneliti yang berkomitmen tinggi pada isu lingkungan, pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Jadi kalian bisa tanya sebanyak-banyaknya tentang bagaimana pengelolaan sampah atau tentang produk yang kalian bisa bikin nantinya. Ya, beliau juga adalah seorang dosen di program Pascasarjana Universitas Mahasaraswati Denpasar sampai saat ini. Dan beliau juga pernah bekerja sama untuk penelitian antara Indonesia dan Australia mengenai gugus air. Lalu beliau juga mengerjakan beberapa penelitian yang berkaitan dengan seperti penyediaan toilet pribadi, perencanaan saluran pembuangan, mendaur ulang sampah ya. Dan mendaur ulang sampah menjadi bahan bakar. Ya. Nah, beliau ini juga seorang pendiri Bali Recycle Up tentang daur ulang sampah dan pemberdayaan masyarakat. Serta beliau juga pernah mengerjakan kualitas air irigasi di Subak Leput, Desa Bahe dengan pemanfaatan lahan basah. Jadi narasumber kita pada hari ini yaitu Mr. Wahyu itu sangat-sangat kalian bisa tanyakan mengenai produk apa yang nantinya kalian akan buat di tahap 3 dan tahap 4. Ya, permasalahan yang kalian angkat bisa disesuaikan dengan solusi-solusi yang nanti mungkin beliau akan sampaikan. Ya, mengenai tema kita yaitu ide kreatif penyelesaian masalah pencemaran lingkungan. Kalian sudah bisa melihat ya, Mr. Wahyu sudah ada bersama-sama dengan kita di sini. Miss Devi akan spotlight. Ya, inilah beliau ya yang akan mengajar kita pada hari ini. Selamat pagi Mr. Wahyu. Selamat pagi Miss Devi ya. Oke, ini adalah anak-anak kita di kelas 7 yang akan belajar mengenai pencemaran lingkungan ya. Jadi tema kita adalah ide kreatif penyelesaian masalah pencemaran lingkungan. Jadi anak-anak, Miss Devi harap kalian bisa lebih kreatif lagi untuk bertanya, ya kalian bisa aktif untuk bertanya kepada beliau jika ada hal-hal yang kalian mau tanyakan. Oke ya? Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mr. Wahyu. Ya, baik, selamat pagi ya teman-teman dari SMP Tunas Daud ya. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya untuk berbagi sedikit terkait dengan bagaimana kita mengelola lingkungan ya teman-teman sekalian.
Saya juga ucapkan terima kasih kepada Miss Devi ya, sudah mengundang. Dan senang sekali teman-teman dari SMP Tunas Daud ya, sekarang sudah kelas 7, dan senang sekali saya bisa berbagi pada kesempatan kali ini. Oke, saya izin share screen dulu ya. Oke, Mister. Sudah terlihat? Sudah, Mister. Mungkin waktu share screen bisa mungkin bisa di stop dulu share screen-nya. Pada saat share screen mungkin bisa dipilih di sampingnya share sound itu ada pilihan, mungkin itu jangan dicentang supaya tidak terlihat hitam-hitamnya. Pada saat share screen ada kota, lalu ada share sound, sama di sebelahnya ada apa ya? Saya lupa. Terlihat ya? Ya, terlihat dengan jelas, Mister. Oke, ya jadi teman-teman sekalian, sini saya akan sedikit berbagi ya sama teman-teman tentang pencemaran lingkungan dan bagaimana kita menanggulangi ya. Jadi saya yakin teman-teman dari SMP Tunas Daud kelas 7A ya ini ya, sudah mengetahui bagaimana pencemaran ya yang sudah terjadi di lingkungan kita, dan bagaimana upaya-upaya untuk menanggulangi ya pencemaran tersebut. Di sini nanti saya akan banyak diskusi dari teman-teman. Silakan bertanya, silakan memberikan pendapat ya. Saya ingin lebih banyak diskusi untuk pertemuan kali ini. Oke, terima kasih tadi Miss Dewi sudah memperkenalkan ya. Saya Imadi Wijaya dan saya saat ini sebagai salah satu dosen di program Pascasarjana di Universitas Mahasiswa Denpasar. Kebetulan background saya adalah teknik lingkungan, jadi memang saya concern untuk di permasalahan lingkungan seperti pengelolaan sampah, ya, perencanaan pengolahan air limbah, ya, kemudian bagaimana kita mengelola atau memantau kualitas udara, ya, karena lingkungan sangat luas sekali cakupannya ya teman-teman sekalian. Tidak hanya di darat ya seperti itu, tapi juga ada di laut, ada di sungai, ada di danau, dan ada di udara juga ya. Jadi kita setiap aktivitas kita itu pasti memberikan dampak bagi lingkungan ya, dan kita akan melihat bagaimana dampak-dampak itu mempengaruhi kualitas lingkungan. Nah, mungkin bisa dilihat ya teman-teman sekalian, hal ini yang sudah banyak sekali kita lihat di sekitar teman-teman ya. Jadi ada sungai yang tercemar, ya, ada polusi udara, kemudian ada sampah yang menumpuk ya, di sekitar kita, kemudian ada sungai yang ada busanya, teman-teman sekalian. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa semua dampak dari lingkungan ini ya, semua pencemaran ini itu berasal dari kegiatan manusia. Ya. Jadi sampah-sampah ini asalnya dari kegiatan manusia, kemudian ada pabrik di sini ya, itu dioperasikan karena untuk memproduksi suatu produk yang dibutuhkan oleh manusia. Ya. Kemudian sampah-sampah plastik di sini, sampah plastik, sampah makanan, semuanya dihasilkan dari kegiatan kita sehari-hari ya, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu kita mengkonsumsi produk, kemudian kita membuang sampah ya, kemudian kita menghasilkan air limbah juga dari kegiatan kita. Semuanya itu dibuang langsung ke lingkungan saat ini. Sehingga terjadilah penurunan kualitas lingkungan. Ya, seperti ini kita bisa lihat bagaimana lingkungan itu tercemar ya oleh sampah yang kita produksi sendiri. Dari rumah, dari sekolah, dari tempat kerja, ya, atau dari kegiatan lainnya. Itu pasti ketika teman-teman sekalian mengkonsumsi produk yang ada kemasannya, itu berpotensi menjadi sampah. Kemudian ketika menggunakan kendaraan misalnya naik motor atau bersama keluarga naik mobil, itu kemana-mana dengan menggunakan kendaraan pribadi, tentunya akan meningkatkan jumlah
emisi ya atau polusi udara yang dihasilkan dari kendaraan. Kemudian dari kegiatan mandi misalnya atau mencuci piring atau mencuci baju, limbahnya itu ya air limbah yang dihasilkan itu masuk ke sungai atau ke badan air. Hasilnya adalah muncullah busa-busa seperti ini yang tentunya akan mengurangi kualitas lingkungan ya. Nah, ini pengertian secara umum ya teman-teman sekalian. Pencemaran lingkungan itu adalah masuknya suatu zat ya. Zat ini bisa dalam bentuk cair, bisa dalam bentuk padat ataupun dalam bentuk gas ya. Yang masuk ke lingkungan, kemudian dengan adanya gas tersebut dia menurunkan kualitas lingkungan itu ya, sehingga lingkungan itu tidak bisa lagi memenuhi fungsinya sebagai lingkungan ya. Misalnya udara ya, udara itu kita hirup oksigen, kemudian kita mengeluarkan karbon dioksida. Nah, ketika ada tingginya jumlah kendaraan, kemudian tingginya jumlah industri, ya semuanya melepaskan karbon monoksida, semuanya melepaskan gas nitrogen, ya ataupun H2S, ya ataupun gas-gas lainnya, gas rumah kaca, ya, gas metan termasuk. Ketika itu dilepaskan ke udara, maka akan mencemari udara, ya, mencemari udara yang ada di lingkungan, sehingga udara tidak lagi bisa menjadi sehat untuk digunakan atau untuk dihirup seperti itu karena banyak polutannya ya. Akan menyebabkan penyakit ya, penyakit pernapasan misalnya. Kemudian ada lagi masuknya sampah ke sungai ya. Jadi zat padat ya teman-teman, mungkin banyak menemukan orang-orang membuang sampah di sungai ya, sungainya mengalir, kemudian ketika sampah dibuang kemudian sampahnya mengikuti aliran sungai ya. Kalau di tempat itu mungkin sampahnya sudah hilang, tetapi di hilir itu sampahnya menumpuk dan dapat mengakibatkan banjir seperti itu ya. Jadi ketika sampah masuk ke dalam badan air tidak bisa lagi digunakan sebagai sumber baku, misalnya sumber baku air bersih atau digunakan untuk kegiatan di rumah tangga ya, karena sudah tercemar oleh sampah ya, karena sampah sudah masuk sehingga kualitas air akan menurun ya karena ada pengotor misalnya seperti sampah. Nah, ini sumbernya teman-teman sekalian ya, dari rumah tangga itu yang paling banyak ya. Karena kita kegiatannya di rumah tangga, yang di rumah teman-teman masing-masing, di rumah saya juga itu ada kegiatan yang menghasilkan sampah ya. Misalnya dari pembuatan makanan, dari penyiapan makanan, kemudian dari konsumsi kita, dari penggunaan dari kegiatan mencuci, dari kegiatan mandi ya, mencuci piring, mencuci baju, penyiraman, semuanya itu menghasilkan limbah padat dan limbah cair. Yang kalau tidak diolah ya, kalau langsung dikeluarkan ke lingkungan dia akan mencemari lingkungan. Ya. Itu yang harus kita cegah bersama ya, supaya limbah yang teman-teman hasilkan dari rumah itu tidak mencemari lingkungan. Nah, bagaimana caranya? Itu tentunya akan kita bahas di slide selanjutnya, bagaimana atau upaya apa yang bisa teman-teman lakukan dari rumah teman-teman sendiri untuk mengolah limbah yang dihasilkan. Kemudian ada sumber pencemar dari sektor transportasi. Transportasi ini sebagian besar mengeluarkan emisi ya ke udara, sehingga menyebabkan pencemaran udara. Jadi di sini banyak menggunakan kendaraan pribadi, ya motor, mobil, kemudian banyak juga kendaraan-kendaraan yang besar lainnya seperti bus, kemudian ada truk ya, semuanya menghasilkan emisi. Kemudian ada industri. Nah, industri ini memang industri yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya. Jadi dalam prosesnya itu menghasilkan sampah, itu menghasilkan emisi ya yang dilepaskan ke udara sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Kemudian pertanian. Nah, pertanian ini lebih banyak dari penggunaan pupuk-pupuk yang berbahan kimia. Ya, bahan dasarnya adalah kimia sehingga ini dapat menurunkan kualitas dari lingkungan, ya, dari badan air, dari tanah, ya, karena ada zat kimia yang digunakan oleh para petani. Kemudian dari perdagangan. Nah, perdagangan ini
banyak juga yang terjadi karena sebagian besar penjualan itu menggunakan produk-produk dalam kemasan. Ya. Produk-produk dalam kemasan yang kemasannya biasanya dibuang begitu saja di lingkungan, ya, jadi tercecer di lingkungan. Nah, inilah yang perlu kita menjadi tugas bagi kita semua, ya, untuk bertanggung jawab terhadap produk-produk yang kita gunakan. Jadi setelah digunakan itu kemasannya harus dibuang pada tempatnya atau dimanfaatkan kembali. Ya, nanti kita lihat apa yang bisa kita gunakan dari bungkus-bungkus makanan itu. Kemudian kalau di Bali itu karena sebagian besar adalah pariwisata, ya, jadi ada juga dampak dari pariwisata itu. Ya. Jadi ada banyak hotel, ada banyak villa, ya, ada banyak restoran. Nah, semuanya itu menghasilkan limbah, limbah makanan, limbah air limbah domestik, ya, air limbah dari kegiatan-kegiatan sehari-hari, ya. Kemudian ada peningkatan transportasi, jadi semuanya menghasilkan limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan yang harusnya kita bisa kelola, ya. Jadi saya yakin teman-teman pasti punya banyak ide yang dapat dilakukan untuk mengolah sampah ataupun limbah yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan ini, ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan langsung saja, ya, teman-teman. Nah, kita lihat dari isu persampahan saja. Di sini banyak sekali isu persampahan di sekeliling kita, ya, teman-teman sekalian. Ada dari pemilahan sampahnya belum optimal, ya. Jadi di sini jumlah sampahnya meningkat, tetapi tidak ada cukup upaya, ya, untuk mengolah sampah tersebut. Ya. Jadi jumlah terus meningkat, tetapi upayanya tidak seiring dengan peningkatan sampah tersebut. Kemudian ada ini kita lihat, ya, dampak sampah bagi lingkungan, terutama di pantai. Di Bali kita punya banyak pantai, tetapi tidak jarang kita temukan banyak sampah di pinggir pantai. Ya. Jadi bisa kita lihat ini sampahnya kan kasihan, ya, lingkungannya sudah bagus, sudah indah, tetapi masih banyak sampahnya. Kemudian sarana dan prasarana. Nah, ini mungkin bisa dilihat teman-teman dari rumah saja, apakah tempat sampah yang ada di rumah itu sudah cukup, ya? Apakah sudah memadai, apakah tidak berlebihan. Seperti ini misalnya ada tempat sampah di daerah pasar, ya. Sudah disediakan tempat sampah tetapi jumlahnya sangat banyak. Kenapa jumlahnya bisa melebihi tempat sampah ini, ya? Jadi ini karena pemilahan sampah yang belum optimal. Nah, jadi semua sampah masuk ke tempat pengumpulan sampah. Padahal seharusnya sampah organik, ya, atau sampah plastik yang masih bagus, yang masih bisa dimanfaatkan, itu tidak masuk ke tempat sampah lagi, ya, karena bisa dimanfaatkan. Karena semuanya masuk ke tempat sampah, jadinya akhirnya jadi seperti ini, ya, melebihi tempat sampah, ya. Kemudian partisipasi masyarakat. Nah, ini menjadi tanggung jawab juga, ya, buat teman-teman untuk bisa mengingatkan, untuk bisa memberikan informasi kepada keluarga di rumah saja dulu, ya. Keluarga di rumah bagaimana sampah itu harus dipilah, ya. Yang mana yang plastik, yang mana sampah makanan, ya, sisa makanan, kemudian yang mana misalnya ada botol plastik, ada kayu, ada kertas, itu seharusnya bisa dipisah, ya. Sehingga yang dibuang ke TPS atau ke TPA nantinya itu yang memang tidak bisa lagi dimanfaatkan, ya. Jadi kalau masih bisa dimanfaatkan itu disimpan, ya, teman-teman. Mungkin dijadikan kerajinan, ya, atau dijadikan pupuk misalnya untuk sampah makanan, ya. Nah, ada lagi fenomena ini, teman-teman sekalian. Kita lihat ada di beberapa daerah di Bali, ya. Ini mungkin sih jarang, tapi ini ada di beberapa kota besar bahkan, ya, teman-teman. Jadi perumahan yang kumuh, jadi sungainya ini dimanfaatkan sebagai tempat, sebagai kamar mandi, ya, teman-teman. Jadi toilet apung di sini, ya. Jadi kalau mau buang air besar, buang air kecil, semuanya itu masuk ke dalam sungai. Ya, jadi bayangkan bagaimana kondisi sungai ini sangat tercemar, ya, tercemar oleh sampah, ya, sisa buang air besar sama sisa buang air kecil, semuanya masuk ke sungai. Ya. Bagaimana sungai itu bisa dimanfaatkan airnya, ya, kalau sepanjang sungai itu ada pencemaran, ya. Kemudian kita lihat pembuangan air limbah. Nah, ini bisa teman-teman lihat kalau ada perumahan di pinggir sungai, ya, di
sini mungkin di Denpasar atau di Bali itu masih ada beberapa, terutama di kota, yang ada pipa-pipa seperti ini. Nah, ini pipa-pipanya itu langsung ke badan air. Jadi pipanya dari kegiatan cuci piring, cuci baju, cuci kendaraan, ya, atau dari rumah tangga itu semuanya masuk ke sungai. Bisa dilihat di sini warna airnya keruh, ya, warna airnya di sini bukan pemandangan yang baik, ya, mungkin bisa timbul bau, ya, karena di sini airnya tidak ada pergerakan, kemudian banyak lumpur, ya. Bahkan ini dapat menjadi sumber penyakit sebenarnya bagi masyarakat yang tinggal di pinggir sungai. Ya. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan di sungai gitu, di pinggir sungai, coba perhatikan apakah ada pipa-pipa ini. Ya. Kalau ada pipa-pipa ini berarti itu entah dari kegiatan rumah tangga atau kegiatan industri, itu membuang air limbahnya langsung ke sungai. Ya, itu tentunya akan merusak kualitas air. Ya, dengan adanya ini tentunya seharusnya air itu tidak dapat dimanfaatkan lagi, ya, karena kualitasnya sangat buruk. Tetapi ada di beberapa daerah yang melakukan kegiatan MCK-nya di sungai, ya, teman-teman sekalian. Ya, jadi digunakan untuk mencuci, bahkan digunakan untuk mandi. Ya. Ini tentunya akan menjadi sumber penyakit bagi masyarakat. Ya, penyakit kulit, ya, kemudian ada diare. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengedukasi, ya, masyarakat di sini supaya tidak tinggal terlalu dekat misalnya dengan sungai, ya, kemudian tidak membuang limbahnya ke sungai, atau dari kita misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Karena kalau kita membuang sampah sembarangan, mungkin saja sampah itu akan berakhir di sungai seperti ini. Ya, karena kita tidak tahu, ya, karena dia sembarangan, mungkin saja ada orang yang membuang sampah di sini. Ini yang terjadi, ya, teman-teman sekalian. Kalau saya harap kita semua tidak mengalami hal-hal seperti ini selama kita bisa mengolah sampah kita sendiri dan limbahnya juga. Nah, kita beralih ke udara, ya. Jadi selain dari industri, ya, industri yang memang dia mengeluarkan asap, ya, dan gas-gas yang beracun, kita juga ada penggunaan kendaraan pribadi yang sangat tinggi, ya, di kota. Nah, di sini perlu diperhatikan, teman-teman. Setiap kendaraan yang kita gunakan, ya, kendaraan mobil, motor, itu menghasilkan emisi, ya, dari kita bisa lihat dari knalpotnya itu ada asap hitam, ya, itu sangat berbahaya bagi kesehatan sebenarnya kalau kita terpapar setiap hari, kalau kita menghirup setiap hari, ya. Jadi teman-teman bisa mulai misalnya menggunakan kendaraan umum, ya, menggunakan sepeda, ya, atau berjalan kaki. Kalau berjalan kaki mungkin belum menjadi pilihan, ya, karena belum banyak fasilitas berjalan kaki, ya, di kota seperti itu. Tapi kita bisa lihat di sini bagaimana asap di sini, ya, dari industri ataupun dari transportasi ini menyebabkan adanya gangguan kesehatan. Ya. Bahkan ini tuh sudah terjadi lama sebelum COVID, ya, jadi memang menggunakan masker itu sebelum COVID juga dilakukan untuk daerah-daerah yang mengalami polusi udara yang levelnya sangat tinggi, ya. Nah, ini yang menarik, teman-teman, ya, sumber limbah dan sampah dari rutinitas kita. Jadi teman-teman, yang seperti yang saya bilang tadi, dari bangun pagi sampai tidur lagi, ya, ini yang berpotensi menjadi sampah, teman-teman. Dari pakaian, ya. Pakaian teman-teman pasti banyak sekali punya pakaian. Jadi yang tidak terpakai itu biasanya itu menjadi potensi menjadi sampah, ya. Jadi jangan dibuang, ya. Mungkin bisa disumbangkan atau bisa diberikan ke saudara yang lebih kecil misalnya, ya. Jangan sampai dia ke sungai atau bergabung menjadi sampah itu karena susah untuk diuraikan, ya, meskipun daya bahannya dari kayu. Kemudian ada obat-obatan. Nah, obat-obatan ini yang banyak mungkin dibuang begitu saja di sampah rumah tangga, ya, dicampur. Kemudian nanti ini akan berdampak bagi lingkungan karena isinya itu zat-zat kimia, ya. Kalau dia ke air, kalau dia ke tanah, itu akan terurai kembali menjadi zat-zat kimia tersebut. Kemudian ada hobi. Nah, ini ada yang hobi bercocok tanam, ya, ada yang hobi misalnya
mengkoleksi suatu produk, ya ada yang hobi membaca, ada yang hobi jalan-jalan. Nah, ada potensi timbulnya sampah di sana. Jadi kalau teman-teman punya hobi apapun itu, usahakan tidak menghasilkan sampah. Ya. Meskipun menghasilkan sampah, itu harus dikelola, ya, harus bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Kemudian ada teknologi. Teknologi ini mungkin teman-teman semuanya sudah punya gadget, sudah punya smartphone, di rumahnya sudah ada alat elektronik lain, ya. Ketika rusak itu biasanya langsung dibuang begitu saja. Ya. Misalnya kalau masih bisa diperbaiki, itu diperbaiki dulu. Ya. Kalau ada, jadi membeli alat-alat teknologi itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman, ya. Tidak harus mengikuti tren sekarang harus HP A, B, C seperti itu, ya. Karena alat-alat elektronik ini juga termasuk dalam sampah, ya, kalau dia dibuang begitu saja di lingkungan, menjadi sampah elektronik yang sangat susah untuk dikelola, ya, karena bahannya dari plastik, kemudian dari logam, ya, jadi banyak sekali komponen penyusunnya. Kemudian kebutuhan rumah tangga. Nah, kebutuhan rumah tangga ini biasanya dari pembersihan rumah tangga, ya, alat-alat kebersihan rumah tangga, semua yang teman-teman beli untuk kebutuhan rumah tangga itu berpotensi menjadi sampah atau menghasilkan limbah, ya. Dari kegiatan hiburan, nah hiburan ini biasanya teman-teman misalnya beli beli mainan, ya, dan beli barang-barang yang sekali pakai, sekali konsumsi, itu juga berpotensi menjadi sampah, ya. Jadi ketika teman-teman nanti misalnya dengan adanya kegiatan hiburan, ya, jalan-jalan, itu sebisa mungkin seminimum mungkin menghasilkan sampah, ya. Misalnya teman-teman jalan-jalan kemana-mana itu harus membawa tempat minum misalnya, ya. Usahakan tidak membeli air kemasan, ya. Walaupun harus membeli, itu jangan dibuang sembarangan sampah botol plastiknya, ya. Kemudian ada sampah dari makanan, ya. Nah, dari pembuatan makanan itu bisa menghasilkan sampah, ya. Sisa-sisa pembuatan makanan. Kemudian makanannya kalau sisa itu tentunya dibuang, kan. Jadi kalau bisa jangan disisakan, ya. Jadi makan secukupnya sesuai dengan porsinya masing-masing sehingga tidak ada sampah sampah makanan yang dihasilkan. Nah, sekarang bagaimana menanggulanginya, ya, teman-teman? Bagaimana menanggulangi pencemaran lingkungan, ya, bagaimana menanggulangi sampah, ya, bagaimana menanggulangi air limbah ataupun menanggulangi pencemaran udara. Nah, ini yang paling penting teman-teman, yang kalau bisa teman-teman lakukan di rumah, ya, dari pemilahan sampah, karena ini hal yang sangat sederhana sebenarnya, tapi masih sedikit dipraktekkan di rumah tangga, ya. Kalau teman-teman bingung untuk memisahkan sampah, yang mana plastik, yang mana sama makanan, sama botol, mana kertas, ya, mungkin lakukan yang sederhana saja, ya, 2 ini saja, ya. Yang mana yang dapat dikomposkan dan yang mana yang tidak dapat dikomposkan, ya. Semuanya sudah tahu, ya, kompos itu apa, ya. Jadi kompos adalah sisa-sisa degradasi, ya, atau penguraian dari material-material organik, ya, yang bisa digunakan untuk membantu menjaga kesuburan tanah, ya, memperbaiki kondisi tanah, ya. Jadi semua bahan-bahan organik itu bisa dikomposkan, ya. Jadi di rumah mungkin 2 ini saja cukup, ya, tempat sampahnya, atau satu dengan menggunakan karung, satu dengan menggunakan tong sampah misalnya. Jadi sisa-sisa makanan, ya, atau sisa buah, sisa sayur itu masuk ke sampah yang dapat dikomposkan, ya. Kalau teman-teman beli air mineral, beli minuman kaleng, atau menggunakan tas plastik, itu masuk yang tidak dapat dikomposkan, ya. Cukup 2 itu saja teman-teman, yang paling sederhana, yang paling bisa dilakukan di rumah masing-masing, ya. Mari kita mulai dari pemilahan sampahnya, ya. Kalau sudah pemilahan sampah dilakukan, nanti sampah yang dapat dikomposkan bisa teman-teman olah, ya, menjadi kompos misalnya, ya, menjadi pupuk misalnya. Sedangkan kemana sampah yang tidak dapat dikomposkan? Mungkin bisa dijual, ya, ke pengepul, bisa dijual ke pedagang asongan, ya, biasanya
atau dia dikumpulkan oleh pengangkut sampah yang biasanya datang ke rumah-rumah. Ya. Nah, ini yang harus teman-teman kalau bisa dilakukan, mulai diterapkan di rumah masing-masing. Ya. Informasikan ke anggota keluarga, ke kakak, adik, atau orang tua, sampah-sampah makanan atau organik semuanya dijadikan satu. Ya. Kalau teman-teman bisa membuat kompos di rumah kan bagus, nanti bisa digunakan sendiri ya untuk tanamannya. Nah, ini yang sudah sangat familiar mungkin teman-teman ya, sudah tahu 3M ya, menggunakan kembali, mengurangi timbulan sampah, dan mendaur ulang ya, atau reuse, reduce, dan recycle. Ya. Nah, bagaimana kegiatan reduce atau mengurangi sampah? Jadi sebisa mungkin teman-teman mengurangi potensi timbulnya sampah dari kegiatan teman-teman sehari-hari. Misalnya dengan menggunakan tumbler atau tempat minum, ya, dengan membawa kotak makan, misalnya kalau kemana-mana, kalau membeli makanan kita berikan kotaknya, ya, kita bawa kotak sendiri misalnya, itu akan mencegah teman-teman ya menghasilkan sampah plastik. Menghasilkan sampah plastik atau botol mineral misalnya, itu dicegah supaya tidak membeli kemasan-kemasan tersebut. Ya. Misalnya teman-teman ada toko-toko yang memang menjual bahan-bahan makanan, misalnya itu teman-teman harus bawa tempat sendiri. Ya. Jadi mereka akan mengukur berapa kilo teman-teman beli, tapi teman-teman bawa tempatnya sendiri. Ya. Ini yang mengurangi sampah. Mungkin semuanya sudah punya tempat minum ya, dan semua sudah membawa ke sekolah misalnya. Kemudian menggunakan kembali ya, atau reuse ya. Nah, ada misalnya teman-teman membeli kotak susu atau membeli botol susu atau membeli botol air mineral ya, membeli air mineral. Nah, kemasan-kemasan tersebut itu teman-teman gunakan lagi ya. Gunakan lagi misalnya, nah ini ada kaleng digunakan sebagai tempat pensil. Kemudian ada jerigen digunakan sebagai pot tanaman. Ya. Atau di sini kain-kain atau baju itu jangan dibuang ke lingkungan, tapi didonasikan, disumbangkan, misalnya ke saudara atau ke yang memerlukan, misalnya di panti asuhan, supaya kemasan-kemasan tersebut atau produk-produk tersebut tidak menjadi sampah. Ya, jadi dia digunakan kembali ya, tanpa merubah struktur dari produk tersebut. Jadi ini kita tidak merubah kaleng, tidak kita rubah, jerigen tidak kita rubah, ataupun pakaian tidak kita rubah, tetapi kita menggunakan kembali ya. Tentunya dengan sedikit modifikasi, tapi bentuknya tetap seperti ini ya. Jadi banyak sekali yang teman-teman yang masih bisa digunakan kembali sebenarnya dari produk-produk yang teman-teman beli atau gunakan sehari-hari ya. Nah, kalau yang daur ulang sampah ini barulah mengubah bentuk sampah menjadi bentuk yang baru. Ya, jadi misalnya kompos yang saya katakan tadi, sampah-sampah makanan, sampah sisa daun ya dari kebun itu bisa dijadikan kompos. Ya, jadi dirubah bentuknya, dikomposkan dengan bantuan bakteri ya, itu akan menjadi kompos yang sangat bermanfaat teman-teman, untuk dikembalikan lagi ke lingkungan ya, menjadi media tanam, jadi penyubur tanah ya, itu kompos. Kemudian bagaimana dengan sampah-sampah plastik, sampah-sampah kemasan, sampah-sampah yang tidak bisa dikomposkan? Nah, ini contohnya ya, sampah-sampah kemasan, kemasan sampo, kemasan sabun, kemasan makanan lainnya, itu bisa didaur ulang ya teman-teman, bisa digunakan menjadi tas, misalnya di sini jadi tas atau jadi dompet, dan itu dijahit ya teman-teman, dijahit kembali dibentuk seperti ini. Dan dengan mengubah bentuknya seperti ini, sampah itu jadi memiliki nilai kembali ya, memiliki nilai jual atau nilai ekonomi, dan memiliki nilai manfaat ya. Ini tasnya bisa kita gunakan lagi ya, atau bisa dijual seperti ini. Nah, ada lagi kita bisa membuat ekoenzim. Mungkin nanti dilanjutkan lebih detail terkait dengan ekoenzim ini oleh Ibu Foni ya, kalau tidak salah, dari ekoenzim, bagaimana membuat ekoenzim dari rumah dan apa manfaat dari ekoenzim. Ya, ini yang banyak sekali dilakukan, dan teman-teman, saya rasa teman-teman bisa membuatnya di rumah ya, dengan
sampah organik yang dihasilkan ya, dan manfaatnya sangat banyak sekali. Nah, kemudian ada sampah menjadi energi alternatif ya. Jadi ini ada contohnya dari kotoran ternak ya, kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, ya, semuanya dicampur dengan sampah organik ya. Jadi ini khusus untuk yang organik saja ya teman-teman. Sampah organik kemudian diolah secara anaerobik ya, atau tidak menggunakan oksigen. Ya, ditutup seperti ini. Ya. Kemudian karena prosesnya adalah anaerobik, ya, maka akan menghasilkan gas metan. Gas metan keluar dan digunakan untuk sebagai biogas untuk membangkitkan listrik, ya, kemudian atau digunakan sebagai bahan bakar ya, untuk memasak. Ya. Kemudian lumpurnya ini digunakan untuk pupuk. Ya. Jadi kegiatan ini semuanya itu hasil limbahnya itu dimanfaatkan, dikembalikan ke lingkungan dengan kondisi yang aman. Jadi dia tidak tercecer ya, karena sudah ada wadahnya di sini. Ya. Kemudian ada lagi digunakan sebagai biofuel ya, di sini digunakan sebagai biofuel. Nah, biofuel ini yang bentuknya cair ya teman-teman. Yang biogas bentuknya yang gas. Kemudian ada lagi plastik-plastik ya, dicacah kemudian dibakar menjadi bahan bakar atau dibentuk menjadi pelet, dipadatkan ya, kemudian dijadikan bahan bakar. Nah, di sini saya mengolah sampah pura ya teman-teman. Sampah dari kegiatan sembahyang ya, yang khusus yang beragama Hindu itu ke pura, kemudian sampah-sampah canang, sampah-sampah sembahyang itu saya olah menjadi briket. Nah, saya olah menjadi briket ya, yang dapat digunakan menjadi bahan bakar. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, menarik sekali ya teman-teman. Kita punya banyak pura, kita punya banyak upacara, dan banyak sekali sampah pura yang dihasilkan. Daripada dia ke TPA, ayo kita manfaatkan sebagai kompos, sebagai pupuk, atau sebagai briket ya di sini. Jadi banyak sekali yang bisa teman-teman lakukan. Nah, ada lagi composting yang menggunakan cacing ya teman-teman. Itu namanya vermicompost. Ya, jadi penguraian selain dilakukan oleh bakteri dalam tanah juga dibantu oleh cacing. Ya. Nah, bagaimana dengan polusi udara? Ya, kalau polusi udara memang jarang yang bisa kita lihat kondisi udara tersebut tercemar atau tidak ya, kecuali memang dari asap hitam ya. Dan ketika dia ke atmosfer ya, ketika dia masuk ke udara, dia kadang-kadang sudah menghilang ya, tapi sebenarnya masih terkandung di dalam udara ya, udara di lingkungan. Yang kita lakukan adalah tentunya melestarikan hutan ya. Nah, kenapa kita melestarikan hutan? Pertama, ya, hutan atau pohon-pohon itu bisa menjaga ketersediaan air dalam tanah, ya. Menjaga ketersediaan air dalam tanah sehingga dapat menjaga cadangan air, ya, cadangan air tanah terutama. Kemudian pohonnya sendiri, ya, itu memiliki kemampuan menyerap CO2 karena pohon-pohon itu bernapas atau melakukan respirasi. Pernapasan itu menyerap CO2 dan mengeluarkan O2. Selain itu, tumbuhan juga mampu menyerap senyawa-senyawa lain ya dari atmosfer ya, tidak hanya CO2. Oleh karena itu, di kota itu tentunya kita jangan di rumah masing-masing itu tentunya kita memisahkan, kita punya tanaman ya, kita punya tanaman-tanaman karena itu bisa menyerap zat beracun yang ada di lingkungan kita ya, terutama di udara. Misalnya saja di sini ada gambar mangrove ya. Mangrove ini merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem kita ya, karena dia bisa menyerap gas CO2 ya, kemudian memberikan O2 ya. Karena nanti gas-gas ini mungkin teman-teman sudah mengetahui tentang global warming atau pemanasan global yang terjadi akibat peningkatan gas rumah kaca ya. Gas rumah kaca itu bisa CO2, bisa gas metan atau CH4 ya. Semuanya itu kembali ke atmosfer dan menimbulkan efek rumah kaca ya. Akhirnya terjadilah pemanasan global. Nah, yang harus kita lakukan adalah
teman-teman misalnya di rumahnya di kota ataupun ketika pulang ke desa itu sebisa mungkin menanam pohon ya di rumahnya punya tanaman ya, di desanya juga menanam bibit tanaman atau menanam pohon ya untuk menjaga ketersediaan air dan juga menjaga kondisi udaranya ya. Ini yang bisa kita lihat kalau teman-teman main ke desa itu kondisinya pasti lebih segar ya karena lebih banyak pohon yang lebih bagus kondisinya, yang lebih terjaga kualitas udaranya. Tetapi kalau di kota itu lebih banyak emisi yang dihasilkan daripada ketersediaan ruang hijau atau pohon yang berfungsi untuk menyerap polutan dari udara. Ya. Nah, ini untuk limbah, air limbah. Air limbah itu bisa kita saring sebenarnya teman-teman. Ini yang sudah ada di pasaran yang bisa teman. Kalau biasanya di rumah itu disediakan filter ya untuk memastikan kalau air itu sudah bersih dan siap digunakan. Nah ini sudah banyak di pasaran dan kita tinggal membeli seperti ini ya. Tetapi ada yang konvensional teman-teman yang bisa teman-teman buat sendiri di rumah ya, filter air sederhana ya. Jadi air-air di sini, nah ini dia alirannya ke atas teman-teman. Ya, jadi air keruhnya di atas, ditampung air limbahnya di sini, kemudian dialirkan ke bawah. Nah, penyerapan air dari filter itu harus dimulai dari media yang besar, ya. Karena ini dari bawah ke atas, dari media yang paling bawah ini media yang paling besar, ya. Kerikil misalnya. Kemudian ada pasir, kemudian ada arang, kemudian ada pasir lagi yang lebih kecil. Kalau misalnya dia alirannya dari atas ke bawah, maka yang paling atas itu yang paling besar mediumnya. Ya. Jadi urutan untuk penyaringan air atau filter air itu urutannya itu dari partikel yang besar, ya, dari media yang besar ke media yang paling kecil. Ya. Karena di sini adalah alirannya itu ke atas, maka medianya itu dari bawah media yang besar dan kerikil, kemudian pasir, kemudian ada arang ya, atau karbon aktif. Ya, karbon ini berfungsi untuk menyerap bau, ya, menghilangkan warna, dan sebagai penyerap partikel-partikel juga ya, untuk di air keruhnya. Nah ini bisa teman-teman praktikkan di rumah ya. Misalnya dengan botol dari galon ya, galon tersebut diisi material-material ini ya, dari yang dimasukkan dulu yang paling kecil ya, karena dia yang paling bawah ya. Material yang paling bawah itu yang paling kecil ukurannya, misalnya pasir. Kemudian di atas pasir diisi kerikil-kerikil kecil ya. Kemudian di atas kerikil kecil diisi kerikil yang lebih besar ya, supaya dapat menangkap partikel-partikel lebih besar dari air limbah tersebut ya. Nah itu untuk air limbah ya, untuk di rumah tangga atau di biasanya kalau dia skala perkotaan itu ada yang besar ya, ada filter, ada pengolahan air dengan sistem kolam ya. Jadi semuanya itu sebelum di air limbah itu menuju badan air itu harus diolah terlebih dahulu ya. Jadi harus diolah terlebih dahulu. Dan kita bisa lihat kalau di rumah teman-teman ada air limbah, kalau punya tong ya, tong yang tidak digunakan atau galon yang tidak digunakan, itu bisa dimanfaatkan untuk menyaring air ya. Nah airnya ini jangan lagi digunakan untuk mandi ya teman-teman, tapi digunakan untuk menyiram air, menyiram tanaman ya, untuk menyiram kebun ya. Sedangkan air untuk kebutuhan air mandi ya, air cuci piring itu air dari misalnya dari PDAM atau air dari sumur misalnya ya. Karena itu lebih aman, lebih bersih dan lebih terjamin untuk digunakan di kegiatan sehari-hari ya. Nah, itulah cara-cara bagaimana kita mengupayakan menanggulangi pencemaran sampah ya, pencemaran udara dan pencemaran oleh air limbah ya. Mungkin itu dulu ya teman-teman sekalian untuk materinya. Mungkin bisa kita diskusi ya, diskusi mungkin dipandu untuk diskusinya. Di sini kita akan sharing yang banyak ya teman-teman,
apapun silakan ditanyakan tentang bagaimana kita menanggulangi pencemaran-pencemaran yang ada di lingkungan dan bagaimana kita melihat apakah lingkungan itu tercemar ya, oleh polutan yang dihasilkan dari kegiatan kita sehari-hari. Baik, mungkin itu dulu Miss Devi, mungkin bisa dilanjutkan ke diskusi ya. Terima kasih. Oke, thank you Mr. Wahyu. Oke, anak-anak, cukup bagus sekali ya materi yang disampaikan hari ini, cukup membuka pemikiran kalian ya dari tahap-tahap lembar kerja yang kita akan buat, dari identifikasi masalah, lalu kalian bisa tambahkan di pengalaman belajar. Nah, untuk keterkaitan dengan penentuan solusi, Miss Devi rasa kalian bisa banyak bertanya di sini gitu ya. Dari tadi kita sudah melihat bagaimana cara-cara penanggulangan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Mungkin dari anak-anak ada yang mau didiskusikan tentang produk kalian? Bisa open cam semuanya. Apakah masih ada bersama-sama Miss Devi dan Mr. Wahyu? Oke, kalian nggak habis tidur kan ya? Oke, produk kalian mungkin bisa didiskusikan bagaimana caranya atau apakah bisa termasuk sebagai solusi untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Kalian bisa bertanya di sini. Ada yang mau bertanya? Halo? Tadi Miss Devi lihat Hana. Hana, ada Hana? Ya, Miss. Hana, mungkin bisa ditanyakan tentang tadi yang ide yang kamu mau buat, Hana? Oh iya, Miss. Gimana? Enggak, Miss. Oh enggak. Ini ada nih, Mister. Menurut saya sih bagus ya, cuma saya nggak tahu nanti mungkin bahan-bahannya seperti apa. Dia memberikan solusi yang memungkinkan untuk mengurangi penggunaan sedotan plastik. Mungkin itu bisa ya, Mister ya, untuk mengurangi pencemaran lingkungan ya. Sama, Ya. sama dia ingin membuat kertas daur ulang. Itu apakah bisa, Mister? Ya, jadi yang pertama terkait dengan sedotan ya. Sedotan itu paling banyak kita gunakan ketika kita mengkonsumsi minuman ya teman-teman sekalian. Jadi mungkin sedotan itu bisa dibuat dari bambu ya, sedotan dari sedotan logam ataupun sedotan dari kertas. Nah, itu adalah upaya-upaya untuk mengurangi penggunaan sedotan plastik karena sedotan plastik itu biasanya digunakan sekali kemudian langsung dibuang. Nah, itu yang paling banyak sekali ditemukan, bahkan di laut itu banyak sekali ditemukan sampah-sampah sedotan plastik yang berakhir di laut ya. Kemudian untuk daur ulang kertas ya, kertas daur ulang itu sangat bagus sekali sebenarnya ya, karena kertas-kertas kemudian dilarutkan dalam air ya, dijadikan bubur kertas, ditambah kanji, kemudian dicetak kembali menjadi kertas, itu akan menjadi art paper ya, atau kertas-kertas yang dia memiliki tekstur yang bagus ya. Kemudian kita bisa warnai, kita bisa berikan tambahan-tambahan di sana. Itu upaya yang sangat bagus sekali, terutama untuk kegiatan dari sampah dari kegiatan rumah tangga ya. Banyak sekali kita misalnya menghasilkan kertas, kemudian dari sekolah juga misalnya itu juga banyak misalnya kertas-kertas yang sudah tidak digunakan lagi, selain misalnya dibuang ya ke lingkungan, bisa dijual, lebih baik kita bisa manfaatkan menjadi kertas daur ulang ya. Karena harga dari kertas daur ulang itu akan lebih tinggi daripada kertas yang biasa. Seperti itu, Mas Devi. Oke, jadi sedikit terbuka ya pemikiran kalian ya, bahwa tidak hanya mendaur ulang botol-botol, ternyata dari plastik yang sering kita gunakan, contoh kecilnya tadi yang Hana mau pakai ya, yaitu sedotan, mengganti sedotannya dengan sedotan yang lain selain berbahan plastik, atau yang tadi disampaikan ada yang mendaur ulang kertas. Nah, jadi kalian bisa menginovasikan cara untuk bagaimana kalian mengurangi pencemaran lingkungan ini. Menurut Miss Devi ini sudah sangat lengkap ya. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang kebingungan dengan produknya mungkin?
Meta ada pertanyaan? Ya, gimana Meta? Jadi kan saya rencananya mau mengurangi plastik packing barang yang dari polymer. Itu kan masih termasuk plastik yang susah diurai ya. Nah, saya mau mengganti itu ke bukan plastik, kertas packing menggunakan craft paper. Nah, tapi saya masih bingung sama kelemahannya. Itu kan dia kan kertas ya, Mas. Itu sangat mudah kalau misalnya kena air, dia bisa langsung robek. Jadinya apakah kira-kira ada solusi yang lebih memungkinkan lagi daripada menggunakan kertas supaya nanti bisa lebih tahan daripada supaya tidak langsung kayak lepas gitu dia. Oke, mungkin Mr. Wahyu bisa dibantu Ya. dijawab. Baik, tadi untuk packaging ya, untuk kemasan ya. Nah, untuk kemasan memang kalau kita menggunakan kertas itu kelemahannya adalah dia kalau kena air dia cepat rusak ya. Ada caranya misalnya diberikan pelapis, tapi itu pelapisnya berupa plastik lagi biasanya. Nah, salah satu upaya yang bisa digunakan adalah yang bisa dilakukan untuk mengganti kertas adalah menggunakan kain. Ya. Nah, kain itu dia lebih aman ya, dan kain itu dia bisa digunakan berkali-kali ya. Jadi dia tidak tidak susah untuk jika dia dibuang itu bisa dimanfaatkan lagi kainnya ya. Jadi kain bisa digunakan ataupun misalnya dengan kemasan-kemasan. Kalau sekarang tuh ada kemasan dari ini produknya apa, Mita, yang akan di packaging? Baju Mister yang ukurannya lumayan besar gitu. Baju baju itu bisa ya dengan kain ya, atau dengan kertas tadi, dengan kelemahannya dia kalau kena air dia bisa rusak, atau dengan kain ya, dengan kain juga, atau misalnya kalau menggunakan plastik ya, itu plastiknya jangan sampai plastiknya yang bisa digunakan berkali-kali. Jadi tidak sekali pakai, tidak langsung dibuang oleh pengguna. Tapi kalau bisa yang kemasannya itu ya, yang dapat digunakan berkali-kali ya, supaya dia tidak tercecer ke lingkungan ya. Seperti itu. Ada juga saya pernah membeli produk ya, dupa dan juga handuk kecil ya, itu mereka wadahnya itu dari bambu. Jadi wadahnya itu dari bambu, kan bambu itu dan ada tutupnya seperti itu. Dan itu tahan air juga ya. Kemudian dia menarik juga dan dia ramah lingkungan juga. Ya. Itu mungkin bisa jadi alternatif. Tapi kalau bambu memang dia biayanya yang agak lebih tinggi. Ya. Oke, bagaimana Meta? Sudah cukup puas mendengar jawabannya? Atau ada pertanyaan Sudah, lagi? Miss. Oke, thank you Meta. Ada lagi mungkin yang mau bertanya tentang produknya? Kebingungan dengan kesulitan produknya? Selain Meta? Ben, ada mau bertanya, Ben? Tidak, Miss. Ya, Ben buat apa nanti produknya? Ben? Saya buat kemasan yang ramah lingkungan. Contohnya? Ada contohnya nggak? Udah terpikirkan belum? Kayak besek hias. Oh, besek hias. Berarti nanti dibuatnya dari apa, Nak? Bambu. Oke, dari bambu. Bisa ya itu, Mister, ya, termasuk untuk mengurangi pencemaran lingkungan ya? Bisa sekali, Bini. Jadi dia menggunakan, sekarang sudah banyak juga ya parsel-parsel itu menggunakan besek dari bambu ya, karena dia lebih ramah lingkungan, kemudian bisa digunakan lagi ya untuk keperluan lainnya. Kemudian dia sangat artistik lah dan tradisional seperti itu, dan banyak sekali yang sudah menggunakan. Jadi
bagus sekali nanti kalau Benny bisa membuat packaging dengan bambu seperti itu, seperti beseknya. Oke, wow, berarti keren banget nanti ya Ben ya, jadinya ya Ben. Oke, Miss Devi beralih ke Michelle. Halo Michelle. Iya, Miss. Michelle, Miss Devi boleh tahu produk, Michelle udah kepikiran belum untuk produknya nanti yang Michelle mau buat tuh kira-kira apa ya? Belum ada kepikiran, Mas. Tadi penentuan solusimu apa? Kamu mau menggunakan solusi apa? Miss Devi nggak dengar sayang. Ganti bahan, Miss. Mengganti bahan? Iya. Mengganti bahan apa? Bisa diganti kayak jadi stainless gitu. Mengganti bahan jadi stainless. Contohnya yang kamu mau, yang ada dalam pikiran kamu apa? Masih sama kayak tadi kan? Masih belum ada perubahan lagi, masih hal yang sama? Belum ada. Masih itu Nggak tahu. Mungkin besok berubah lagi idenya. Oke deh ya. Mungkin tadi sudah ada contoh-contohnya banyak ya. Jadi kalian mungkin ada yang mau berubah, jadi kalian bisa berubah di solusi yang digunakan ya. Oke, Miss Devi mau dengar dari Jennifer. Jennifer, produk kamu apa, Nak? Mungkin karet rambut, Miss. Soalnya kan mama saya buka garment, banyak kain bekas gitu, kain sisa, jadi dipakai buat karet rambut aja. Oke, bisa ya itu Mr. Wahyu ya? Bisa sekali. Jadi kain-kain perca ya, kain-kain sisa itu sebenarnya banyak sekali bisa dibuat ya dari sisa-sisa kain ya. Misalnya tadi jadi ikat rambut, kemudian jadi taplak meja ya, jadi spray itu banyak sekali. Karena sumbernya itu banyak sekali memang sisa-sisa kain ya. Itu kalau diolah kembali itu akan menjadi hal yang sangat menarik, Miss Devi. Oke. Mungkin ini saran yang bagus juga untuk metal karena tadi ada saran kain, mungkin bisa join sama Jennifer mungkin ya. Jadi mungkin dari kain-kain bekas bisa membuat tote bag ya dan lain sebagainya yang bisa mengurangi mungkin inovasinya kamu buat dengan lebih menarik dari kemasannya gitu ya, dari tampilannya gitu ya Meta ya. Oke. Kalau Nema, Miss Devi boleh tahu produknya apa, Nak? Saya tas reusable, Miss. Tas kain biar bisa dipakai berulang-ulang kali. Oke, nanti bahannya dari kain, Miss. Kainnya kain bekas atau maksudnya kan ini tentang pencemaran lingkungan, kamu pakai kain baru atau kain yang sudah tidak layak dipakai mungkin atau bagaimana? Iya, Miss, kain bekas. Oke, jadi mungkin dari sisa-sisa baju kali ya yang kecil-kecil yang kamu bisa pakai gitu ya Nema ya. Miss. Oke. Diva, ada Diva. Halo Diva. Diva? Siapa, Miss? Ya, oke. Diva rencananya mau buat produk apa, Nak? Tong sampah, Miss. Tong sampah dari apa? Mana mukanya Diva ya? Ini, Miss. Oh ini, Miss, tapi Miss Devi nggak lihat ya. Oke. Diva belum mikirin, Miss. Nanti Diva pikirin dah. Oke, mungkin bisa kita tanya sama Mr. Wahyu kali ya. Mr. Wahyu ini ada anak didik kita yang mau bikin tong sampah, mungkin ada ide mungkin terbuat dari apa tong sampahnya? Ya, untuk tong sampah ya, itu ada beberapa yang bisa digunakan ya, misalnya ember cat ya, misalnya ember-ember cat yang besar ya, yang ukuran 20 liter misalnya, itu bisa digunakan sebagai tong sampah. Kemudian ada juga misalnya sisa-sisa keranjang ya, itu tinggal dilapisi oleh bambu lagi, misalnya keranjang-keranjang bambu itu bisa digunakan sebagai tempat sampah ya. Atau teman-teman bisa menggunakan karung ya, karung itu juga bisa digunakan sebagai tempat sampah ya. Karung
Yang penting tempat sampah yang dibuat itu tidak bocor, ya, tidak tercecer lah sampahnya ke lingkungannya. Jadi bisa dari ember cat atau dari karung atau dari apa namanya karung apa namanya besek-besek yang besar seperti itu, ya, keranjang-keranjang itu juga bisa digunakan sebagai tempat sampah, ya. Oke. Oke, Diva, sudah ada pencerahan ya Diva ya untuk produknya ya Diva. Ya, Miss. Oke. Mungkin Gabriel. Gabriel produknya apa, Nak? Miss, tahu Iya. kan kadang-kadang tuh ada mobil yang selalu dibiarin itu kok bisa ada rusak kan dibiarin itu, Miss. Mm. Nah, saya kepingin buat kalau misalnya mobilnya itu dibawa, dibuka-buka, mesinnya dibuang, mungkin atau dijual itu, terus mobilnya dilelehin, ya saya dibuat mobil baru. Mungkin bagaimana Mr. Wahyu? Ini maksudnya di mobil-mobil plastik itu dilelehkan kembali, seperti itu? Iya, terus di daun ulang terus dibuat mobil yang lebih baru gitu, yang lebih canggih mungkin. Ya, jadi untuk bahan-bahan mainan yang plastik ya itu sebenarnya bisa memang dilelehkan kemudian dijadikan produk yang baru ya. Tetapi perlu diingat juga nanti peralatan yang Gabriel gunakan ya untuk melelehkan kemudian untuk mencetak kembali ya itu nanti perlu dipertimbangkan ya. Karena untuk melelehkan itu kan perlu nanti pemanasan sampai dia meleleh, kemudian perlu alat cetak ya itu nanti mungkin perlu lebih banyak peralatan yang digunakan ya seperti itu Gabriel itu Mr. Oke. Gabriel mungkin boleh Miss Devi tahu solusi yang Gabriel gunakan di tahap ketiga itu apa ya, Nak? Sabar bisa dibuka Word, lupa. Oke deh, kalau gitu Miss Devi sambil nunggu Gabriel, Miss Devi ke Excel. Excel, halo Excel. Halo, Miss. Oke, Excel produknya kamu udah pikirkan mau bikin produk apa? Belum, Miss. Saya masih pikir, Miss. Oke, kalau gitu berarti kamu ada solusi yang kamu gunakan, ada nggak dari sana? Yang tadi kamu ketik, kamu sudah kerjakan? Solusi yang kamu pilih apa? Mungkin kita bisa pecahkan bersama-sama di sini. Tahap ketiga, penentuan solusi, ada solusi yang ada permasalahan yang diangkat. Permasalahan yang kamu angkat itu apa, Nak? Pencemaran tanah, Miss. Pencemaran tanah. Terus solusi yang memungkinkannya apa? Yang kamu ketik tadi itu apa, Nak? Mungkin Miss Devi bisa sama Mr. Wahyu mungkin bisa kasih masukan, mungkin solusi yang memungkinkan untuk pencemaran tanah tuh mungkin bisa mendaur ulang sampah organik dan anorganik, gitu ya Mister ya? Iya, betul. Menjadi produk yang lebih berguna. Mungkin contohnya kamu lihat ada ban motor yang nggak dipakai, kamu bisa gunakan menjadi meja hias, gitu ya. Untuk meja di tengah-tengah keluarga kumpul kecil-kecil, kamu bisa hias inovasinya, begitu. Itu masukan dari Miss Devi ya, Excel ya, salah satunya. Tapi kamu bisa kembangkan lagi dengan berbagai macam produk ya. Karena nanti di penentuan produk itu semuanya bergantung pada tahap yang ketiga. Ya, solusi yang memungkinkan dan solusi apa yang kamu gunakan. Begitu ya Excel ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Excel? Supaya nggak bingung? Tidak, Miss, tidak. Tidak, oke. Gabriel bagaimana, Nak? Gabriel, apakah kamu bersama-sama dengan Miss Devi, Gabriel? Saya ganti topik aja lah. Oh, ganti topik. Kenapa kamu mengganti topik? Berarti kamu Bingung ganti sama topik yang tadi. Oke, berarti kamu mengganti produknya nanti ya? Oke, mungkin itu hanya pertimbangan saja dari Mr. Wahyu tadi ya, karena kan melelehkan itu butuh kamu juga alat yang lumayan begitu ya. Terus kamu pikirkan nanti kamu bentuk apa, itu hanya pertimbangan saja. Tapi kalau Gabriel mau
memikirkan lagi, mau mengeksplor lebih lagi, dan Gabriel menemukan solusinya, it's okay kalau dilanjutkan. Ini hanya masukan, saran, dan pertimbangan saja. Oke, Gabriel ya. Oke, Miss. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Atara mungkin? Atara? Nggak kepikiran. Kamu udah nentuin solusinya belum? Solusinya udah beberapa tak tulis, Miss. Permasalahan yang kamu angkat adalah masalah apa, Nak? Pencemaran air. Pencemaran air. Solusi yang memungkinkannya kamu tulisnya apa? Banyak sih, Miss. Ada melapor pada pemerintah, mengurangi pembuangan sampah sembarangan, menyaring sampah, tidak membuang bekas air sabun ke cucian ke sungai, membuat produk baru yang bisa mengurangi pencemaran air, mendaur ulang sampah, memilah sampah. Oke. Solusi yang kamu gunakan adalah? Membuat produk baru yang bisa mengurangi pencemaran air, mendaur ulang sampah, sama membuang sampah pada tempatnya. Nanti solusi yang digunakan tuh hanya satu ya, Nak ya? Oke, Miss. Biar langsung menjurus ke produknya. Mungkin kita bisa tanya sama Mr. Wahyu, mungkin ada nggak ya Mr. Wahyu produk untuk produk baru yang dapat kita ciptakan untuk mengurangi pencemaran di air ini? Ya, untuk pencemaran air sebenarnya ada kita biasanya menggunakan filter, itu bisa. Ya, kita membuat filter sederhana yang bisa kita buat di rumah seperti yang saya tampilkan tadi ya. Jadi dengan menggunakan media kerikil, batu pasir, kemudian menggunakan arang ya, itu air limbahnya dimasukkan, kemudian kita punya air olahan yang digunakan untuk menyiram tanaman ya di rumah. Tapi untuk mengurangi air limbahnya sendiri, ya mengurangi air limbahnya itu kalau yang skala besar itu ada instalasi pengolahan air limbah, tapi itu skalanya besar ya. Itu perlu teknologi dan bangunan-bangunan yang banyak. Tapi yang paling sederhana untuk pengolahan air limbah adalah filter air sederhana. Itu bisa dibuat dari galon, dibuat dari misalnya yang kecil dari botol air mineral yang besar, itu juga bisa. Ya, yang penting ada lapisan-lapisan media dari besar ke kecil yang akan dilewati oleh air limbah. Ya. Kemudian ditampunglah air limbahnya nanti di misalnya ada drum ya atau tempat lainnya ya, di jerigen misalnya, yang nanti akan digunakan untuk siram-menyiram. Ya. Seperti itu Mas Devi. Jadi masih kalau air limbah itu kita lebih banyaknya ke filter, tidak sederhana yang memang bisa diaplikasikan di rumah tangga. Oke, Mr. Wahyu, thank you. Buat Atara, mungkin Atara bisa explore lagi tentang pemfilteran air ya, Atara ya. Pemfilteran air sederhana. Ya, mungkin inovasinya kamu bisa buat di galon, kamu bisa percantik itu mungkin dengan bahan-bahan yang ada ya. Kan tadi sudah dijelaskan sama Mr. Wahyu juga bahwa dari partikel besar menuju ke partikel kecil. Begitu ya Mr. Wahyu ya, susunan. Media yang besar ke kecil. Iya, ya. Jadi Atara mungkin bisa mengeksplor lebih lagi untuk produk yang Atara sudah tentukan. Oke ya Atara ya? Oke, Miss. Oke. Untuk Brina, apakah ada Brina? Ada, Miss. Oke, Brina, boleh Miss Devi tahu permasalahan yang Brina angkat apa ya? Polusi tanah. Polusi tanah. Oke, solusi yang memungkinkan? Solusi yang memungkinkan sih ada banyak ya, Miss. Tapi solusi yang digunakan itu mendaur ulang sampah anorganik. Mendaur ulang sampah anorganik. Kira-kira kamu sudah kepikiran produknya apa nanti, Nak? Belum, Miss. Belum. Atau kamu mungkin mau tanya sama Mr. Wahyu? Ada pencerahan tentang produk bagaimana kamu mendaur ulang sampah anorganik? Boleh, Miss. Oh, boleh. Oke. Silakan Mr. Wahyu. Ya, untuk sampah anorganik ya, sebenarnya yang semacam plastik, ya, semacam kertas, kemudian ada kertas kardus misalnya, kemudian ada logam. Nah,
itu yang paling banyak digunakan sebagai kerajinan ya, atau membuat produk-produk yang bisa kita gunakan sehari-hari. Misalnya dengan plastik itu bisa jadi kerajinan, yaitu bisa jadi tas seperti yang saya tampilkan tadi, atau dengan kertas kita membuat kertas daur ulang ya, atau dengan botol air mineral, kemudian kaleng, kemudian botol teman-teman beli jus itu botolnya itu bisa dibuat sebagai tempat alat tulis. Ya, nah itu mengurangi sampah-sampah itu supaya tidak mencemari tanah. Ya, supaya tidak tercecer di lingkungan. Jadi misalnya Brina beli jus ya ada botolnya, kemudian beli susu itu ada botolnya, kemudian ada menggunakan deterjen atau pewangi di rumah ya yang udah habis itu botolnya jangan dibuang ya, tapi dipotong kemudian dijadikan misalnya jadikan vas bunga, dijadikan tempat pensil ya, atau dijadikan tempat untuk wadah-wadah lainnya ya. Itu mencegah jadinya Brina mencegah sampah itu mencemari tanah ya. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan ya Brina. Misalnya membuat produk-produk untuk di rumah tangga ya, atau membuat kerajinan ya. Oke, ada lagi yang mungkin mau bertanya? Tidak ada? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, boleh Miss Devi kasih thumbs up. Thumbs up-nya mana? Miss Devi hanya lihat Wilbert, Michelle, Atara, Brina, Ben, Hana. Oke, kalau sudah cukup silakan kalian buka kameranya. Kita akan melanjutkan dengan penutup dan doa. Jadi hari ini adalah hari yang luar biasa ya. Kita mendapat pencerahan tentang produk-produk kita. Tinggal kalian pikirkan inovasi apa yang kalian mau buat. Karena ini berkaitan dengan kelemahan dan kekuatan produk yang kalian akan tampilkan. Begitu ya. Dan untuk besok itu adalah salah satu contoh mengurangi pencemaran lingkungan dengan mengolah limbah organik. Ya. Jadi Miss Devi harap pengumpulan tugas hari ini lembar tahap 1 sampai tahap 3 dikumpulkan sampai pukul 8 malam ya. Kita akan tutup kegiatan ini. Thank you kita ucapkan kepada Mr. Wahyu yang sudah menjadi narasumber kita pada hari ini ya. Oke, anak-anak kita akan tutup di dalam doa. Miss Devi persilahkan kepada Mr. Ronald untuk memimpin kita di dalam doa. Ditunggu sebentar ya. Sebentar saja, 1 menit saja pergantiannya ya. Setelah itu kita akan tutup Zoom meeting ini. Thank you sebelumnya buat Mr. Wahyu sudah mau bergabung dengan kami dan membagikan ilmunya yang sungguh luar biasa bagi kami. Ditunggu ya anak-anak. Ini saya bisa lihat. Tunggu sebentar Mister, kita doa sama-sama. Oh ya, siap. Wow, luar biasa sekali ya apa yang sudah kita laksanakan hari ini. Ya, sebelum Mister doa, Mister ingatkan kembali apa yang kita sudah dengarkan di hari pertama, bahwa kalian adalah karya Allah yang spektakuler. Oleh sebab itu jangan malu-maluin, berkaryalah seperti Allah sudah berkarya untuk alam semesta. Ya, itu pesan Mister. Dan kita akan berdoa, kita doakan juga Pak Wahyu ya supaya terus berkarya untuk generasi Indonesia ya, dan berdoa untuk anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya Tuhan campur tangan. Tolonglah siswa-siswi kami yang mungkin ada yang masih bingung atau ada yang kekurangan ide. Tuhan yang memberkati mereka sehingga nantinya mereka bisa menyelesaikan tematik dengan baik. Bukan saja menyelesaikan Tuhan, tapi mereka bisa melahirkan sebuah produk yang bersifat inovasi Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan narasumber kami Pak Wahyu yang sudah bersedia meluangkan waktu, tenaga untuk mendidik kami khususnya siswa-siswi SMP Tunas Daud. Apapun yang dikerjakannya Engkau buat berhasil, beruntung, baik itu pekerjaan, keluarga, dan cita-citanya Tuhan. Terima kasih, kami akan akhiri pertemuan kami hari ini.
Berkati kami semua dan aktivitas kami besok tentunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Ya, terima kasih buat semuanya Pak Wahyu. Terima kasih ya sudah mengisi di SMP ya. Terima kasih. Oke, boleh anak-anak silakan live. Pak Wahyu boleh live. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Pagi.